pada sore ini emang cocok banget cukme lah sama jeritan hati kita ya. Baik, sebelum memulai pendalaman Alkitab pada sore hari ini, kita akan menaikkan pujian untuk menyemangatkan diri kita masing-masing ya. Dan saran saya, karena ini udah sore-sore jam-jam kritis ya, bagi yang di online lewat Zoom, kalau saya pribadi sarankan agak jauh-jauh sedikit deh dari namanya sofa, tempat tidur ya. Godaannya berat. Baik, sebelum kita memulai, mari kita membuka dengan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari rekan-rekan dewasa muda, kita bersatu di dalam doa. Selamat sore Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak, Engkau boleh izinkan kami untuk bersekutu kembali ya Bapak melalui persekutuan dewasa muda dalam bentuk pemahaman Alkitab ya Bapak pada sore hari ini. Kiranya Engkau berkati dan pimpin kegiatan ini ya Bapak dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga Bapak Pendeta Yosef yang akan memberikan firman-Nya ya Bapak kepada kami semua di sini. Berkati setiap pribadi kami supaya kami boleh memahaminya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya sebelum kita benar-benar memulai pendalaman Alkitab kita sore ini, ada video kesaksian Bapak Pendeta. Jadi video kesaksian dari teman-teman kebetulan dari Komisi Desmut. Kita akan menyaksikan teman-teman dari video. Kami persilahkan. Shalom semuanya, nama saya Kanda Ditya. Saya ingin berbagi pengalaman saya tentang doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Jadi ada suatu ketika saya menghadapi ujian kenaikan pangkat atau ujian kenaikan jabatan. Di situ saya sudah belajar mati-matian buat menghadapi ujian ini karena saya yakin saya bisa lulus dan saya berdoa, ingat banget berdoa tuh pagi, siang, malam, apalagi ketika belajar gitu kan, sebelum mulai belajar, Tuhan tolong, saya sudah belajar mati-matian buat menghadapi ujian ini. Shalom semuanya, nama saya Kanda Ditya. Saya ingin berbagi pengalaman saya tentang doa yang tidak dikabulkan. Shalom semuanya, nama saya Kanda Ditya. Saya ingin berbagi pengalaman saya tentang doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Jadi ada suatu ketika saya menghadapi ujian kenaikan pangkat atau ujian kenaikan jabatan.
situ saya sudah belajar mati-matian buat menghadapi ujian ini, karena saya yakin saya bisa lulus. Dan saya berdoa, ingat banget berdoa tuh pagi, siang, malam, apalagi ketika belajar gitu kan, sebelum mulai belajar, Tuhan tolong bantu saya dalam mengerjakan ujian ini. Saya kerjakan ujian dan saya makin yakin ini pasti lulus gitu kan, apalagi dengan kuasa Tuhan gitu kan. Tapi ketika hari pengumuman, hasil yang keluar itu tidak seperti yang diharapkan gitu kan, tidak lulus gitu. Ya, cukup lama saya untuk berdamai dengan itu. Ya, itu aja sih mungkin pengalaman dari saya. Shalom semuanya. Nanti boleh ya wajahnya kayak di blur, terus suaranya kayak disamarin gitu ya, kayak acara investigasi. Oke. Jadi doa yang tidak dikabulkan itu saya pernah berkesan banget. Jadi suatu ketika mama saya sakit keras dan kebetulan sekarang sudah meninggal, beliau meninggal. Dan sejak kita tahu, saya, keluarga dan teman-teman kerabat mengetahui itu, kita langsung merapatkan barisan berdoa. Jadi kita berdoa tiap hari. Terima kasih buat kakak Kanda dan kakak yang tidak boleh disebutkan namanya. Menangis malam-malam. Selanjutnya kita akan melihat baik. Tadi sudah ada 2 kesaksian dari teman-teman kita yang kalau saya lihat dan mungkin Pak Pendeta lihat, kita dengar sebenarnya agak sedih ya Pak ya. Nah, yang namanya juga doa tidak dikabulkan kalau kami lihat di situ. Cuman pada saat video kesaksian kedua dari kakak yang tidak boleh disebutkan namanya, saya agak sedikit ketawa, maaf ya Kak ya. Maaf ya Kak. Saya jadi ingat acara pada saat dia zaman-zaman SMP SMA Pak di RCTI. Boleh nyebut merek ini enggak ya? Boleh. I love RCTI ya. Baik, kita sudah melihat video kesaksian dan bisa menggambarkan bagaimana doa dari kita-kita ini tidak terkabulkan, atau lebih tepatnya tidak didengar oleh Tuhan, perasaan kita. Lalu bagaimana sih sebenarnya, apa sih sebenarnya yang terjadi di belakang itu semua? Bagaimana persepsi dari Tuhan Yesus sendiri, Allah Bapa kita? Oke, sebelum kita benar-benar masuk ke pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Joseph, kita akan mempersiapkan hati kita, meskipun saya yakin dari tadi hatinya udah siap ya Bapak Ibu ya teman-teman Desmuders. Mari kita naikkan kembali pujian, lagu persiapan firman, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu.
besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Seperti pujian yang baru kami angkat dan kami dengarkan bersama pada sore hari ini, doa mengubahkan terkabul sesuai dengan harapan dan kerinduan kami. Kami dapat meyakini dan mengakui bahwa Allah sungguh hidup, hadir dan berkuasa. Namun ketika doa-doa kami tidak terkabul sesuai dengan kehendak atau keinginan kami gelisah, kami bertanya, kami mempersoalkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan inilah ya Tuhan, ketika kami hendak belajar merenungkan, memahami kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan mengaruniakan hikmat pengertian yang baik, sehingga apa yang kami pahami, kami hayati pada saat ini, kami diberikan pengertian yang sungguh-sungguh seturut dengan kehendak. Kami serahkan pemahaman Alkitab ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagian Alkitab dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Demikian kesaksiannya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah legenda Yunani kuno yang mungkin saudara-saudara pernah mendengarnya, tapi dengan beragam versi. Menurut versi yang saya peroleh, ceritanya begini. Dewi Subuh atau yang dikenal dengan nama Dewi Aurora, dia mempunyai kekasih yang sangat
ia cintai. Dan pada saat itu Dewi Aurora berdoa kepada Zeus, kepala atau penghulu dewa-dewi, ya, bosnya dewa-dewi lah pada saat itu. Dewi Aurora meminta kepada Zeus di dalam doanya itu agar kekasih yang dicintainya ini diberikan umur yang panjang dan hidup yang abadi. Supaya cinta Titonius dan Dewi Aurora ini juga terjalin abadi untuk selama-lamanya. Singkat kata, doanya dikabulkan, dijawab oleh Zeus, ya. Nah, apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan percintaan antara Aurora dan Titonius ini? Rupanya Titonius ini dari tahun ke tahun tentu usianya bertambah. Terus berpuluh-puluh tahun, terus umurnya panjang. Singkat cerita sampai 150 tahun umurnya Titonius itu bertahannya demikian. Ya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata Titonius ini menderita sakit. Dia sakit, dia pikun, dan mengalami kelemahan-kelemahan tubuh yang lain. Tetapi sakitnya ini enggak membuat dia tidak pernah mati-mati. Ya, umur semakin panjang tapi sakit, tapi tidak mati-mati juga. Pada saat itulah Dewi Aurora menyadari bahwa doa yang ia minta supaya kekasihnya umur panjang ini atau tidak mati-mati ini benar-benar tidak mati-mati. Tetapi dia lupa. Kenapa dia tidak minta kesehatan untuk kekasihnya, cuma umur panjang saja. Dikasih umur panjang, tetapi kan dia tidak minta apa itu, tidak minta kesehatan. Ya. Nah, ini sakit dan terus-terusan sakit. Dewi Aurora tiap hari menjadi jengkel, menjadi kesal karena dia harus merawat kekasihnya ini terus-menerus, saudara-saudara. Karena tidak mati-mati, saudara-saudara. Dewi Aurora menyadari bahwa doanya bukanlah menjadi berkat, tetapi menjadi kutuk, menjadi malapetaka, menjadi bencana. Saudara-saudara pernah mendengar cerita ini? Ya samar-samar udahlah, atau ada tadi Bung Jerry geleng kepala, belum, baru kali ini dengarnya dari saya, saudara-saudara ya. Nah itu legenda, saudara-saudara ya. Tetapi pesan daripada cerita ini mempunyai sebuah arti tertentu kalau dikaitkan dalam kehidupan doa. Teristimewa ketika kehidupan doa kita yang kita pahami secara Kristiani. Ya. Bahwa seringkali orang Kristen dalam doanya tentu doanya menurut yang bersangkutan adalah doa yang baik, doa yang bagus, doa yang dikabulkan. Bukan doa yang buruk, bukan doa yang tidak dijawab. Ya, doa yang bagus, doa yang indah-indah, dan doa-doa yang diharapkan dikabulkan juga. Saudara-saudara, lalu kalau kenyataannya di mana doa-doa yang kita panjatkan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Tadi kita menyaksikan 3 video. Saya sampai 8 kali loh. 8 kali, yang pertama kali, yang kedua juga Bang Kanda ya itu ya. Terus yang satu lagi yang di blur. Tapi saya tahu tuh.
Walaupun suaranya digitu, sudahlah, rahasia itu. Ya, rahasia pengurus lah. Saya juga tahu nih, oh si ini nih gunanya nih ya. Oke ya. Saudara-saudara, ternyata ketiga penyaksi itu adalah perwakilan secara simbolis orang-orang yang kecewa untuk saat ini. Kenapa? Doanya untuk naik pangkat, untuk naik jabatan, orang tuanya yang sakit keras bersama dengan keluarga bareng-bareng mendoakan mamanya yang sakit, bukannya sembuh yang diberikan oleh Tuhan, mati. Sampai yang terakhir ini jangan-jangan udah takdir, udah ditentukan oleh Tuhan. Kalau udah ditentukan begitu ya buat apa artinya berdoa? Kan begitu dari 3 video itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini adalah bacaan yang populer di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Di dalam doa ini ada 3 kata kunci penting. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Yang pertama, ketika kita meminta kepada Tuhan, itu berarti kita meyakini bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu, sumber segala berkat, dan dengan kerendahan hati kita membutuhkan apa yang kita harapkan, apa yang kita pohonkan. Itu sesuatu hal yang Tuhan janjikan, karena kalau kita meminta kita akan diberi. Lalu juga mencari. Itu berarti ada usaha, ada upaya melalui berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Dan yang ketiga adalah ketuk. Itu berarti pintu-pintu zaman dulu pada zaman Tuhan Yesus dalam kehidupan orang Israel, ya, kalau diketok-ketok tuh ya, ada yang nggak ngebukain tuh, bisa jadi tuh. Jangan-jangan nih tuan rumahnya keberatan, saya nggak mau menerima tamu, ya. Kenapa nggak mau? Bisa jadi curiga nanti dia minjem duit lagi sama saya. Nanti dia ngerepotin gua lagi dan lain sebagainya. Nah, kalau udah begitu, pintu yang satu diketok nggak bisa, lanjut ke pintu yang kedua. Tok 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 lagi. Begitu juga nggak dibukain sampai yang ketiga, ya. Sampai yang keberapa diketok baru dibuka. Maksudnya apa, saudara-saudara? Bahwa di dalam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, ketika ada jalan yang tertutup, tentu ada jalan yang dibuka oleh Tuhan. Ada ketika kita mengalami sebuah kegagalan, bisa jadi saudara-saudara pada waktu kesempatan ada peluang, jalan terbuka, pintu terbuka, kebaikan Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun seringkali orang Kristen memahami ketiga ayat ini, cari apa itu? Mintalah, carilah, ketuklah, itu sampai dihafal di luar kepala. Harusnya dihafal tuh di dalam kepala ya. Kalau di luar kepala tuh saya juga bingung. Dulu ibu bapak guru saya waktu SD gimana ya ngajarin saya ya. Anak-anak kalau belajar harus dihafal di luar kepala. Saya coba tuh. Astaga naga, ternyata lupa semua tuh pelajaran. Karena apa ya? Lama-lama saya pikir maksudnya Pak Guru saya itu bukan di luar kepala. Kalau menghafal itu, mengingat itu di dalam kepala. Di dalam kepala itu disimpan di kepala maksudnya. Oh ya sudahlah. Tapi yang terkenal di masyarakat kita kalau menghafal pelajaran di luar kepala ya. Nggak ada dalam kepala itu. Tapi yang benar tuh di dalam kepala loh.
Coba deh di luar kepala nggak ingat semuanya, lupa semuanya. Apa yang sudah dihafal jadi lupa, karena di luar kepala dihilangkan kan. Kalau yang di dalam kepala itu diingat. Nah saudara-saudara, ternyata dari 3 ayat ini, ayat 11 lah yang menjadi kuncinya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu berarti janji Tuhan ketika Tuhan mengatakan mintalah, carilah, ketuklah, itu disediakan oleh Tuhan tepat pada waktunya, itu seturut dengan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan kebaikannya itu bagi kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencoba memahami tema kita, kenapa doaku tidak dijawab-jawab, ya. Nah, saudara-saudara, saya tuh memberikan ilustrasi yang sederhana aja gitu ya. Kalau anak tetangga saya di klaster hakiki, walaupun dia baik, dia meminta sesuatu kepada saya, karena dia bukan anak saya, bisa jadi saya nggak gubris, nggak saya reken, saya nggak perhatiin. Itu bukan anak saya kok, ya. Tetapi kalau anak saya sendiri atau anak kandung saya sendiri, dia meminta sesuatu. Sesuatunya itu yang di luar kemampuan saya misalnya. Ya, dia minta beli mobil apa gitu, jelas-jelas bapaknya pendeta mana mampu dia memberikan begitu kan ya. Kira-kira saya mendengar enggak permintaan anak itu? Jelas saya dengar dong. Saya gubris enggak? Saya gubris dong. Saya perhatikan enggak? Saya perhatikan dong. Tetapi saya tidak bisa memenuhi keinginannya. Karena apa? Sebagai orang tua saya mempunyai kemampuan yang terbatas. Ya. Nah, kalau Tuhan memang kemampuannya melebihi batas. Dia maha kaya. Dia maha mampu. Tapi kenapa ketika kita meminta sesuatu, ya, sama seperti kalau Kak Leni tadi pagi, siang, malam, ya, begini-gini aja jabatannya, padahal dia udah berdoa dengan sungguh. Kanda juga bilang, mau apa namanya itu? Mau ujian naik pangkat, dia udah belajar loh, udah serius loh. Dia feelingnya udah yakin loh, pasti berhasil. Tetapi juga nggak berhasil juga. Demikian juga yang tadi wajahnya di blur itu tuh, ya, ya kan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketika kita meyakini semua doa yang kita panjatkan, yang kita bunyikan itu, bahkan tetesan air mata, bahkan bahasa tubuh kita, bahkan doa yang tidak terucap sekalipun. Umumnya orang berdoa yang terucap. Tapi ada doa yang tidak terucap. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mendengar. Ya. Tuhan sangat mengerti, sangat memaklumi akan segala sesuatunya itu. Namun jawabannya, saudara-saudara, dalam tradisi kekristenan biasanya itu kita kenal ada 3. Ada yang mengatakan oke. Ya, yang oke ini relatif gampang lah dalam tanda petik ya. Saudara berdoa, ya, belajar, besok mau ujian, tiba-tiba minggu depan saudara dapat pengumuman, kamu lulus, kamu naik pangkat. Gampang kan? Udah tahu jawabannya, itu umum. Semua pasti mengharapkan yang semacam itu. Tapi yang kedua, saudara udah berupaya bekerja semaksimal mungkin, segiat-giatnya, belum ada jawabannya. Wait,
alias tunggu dulu. Nah, kalau tunggu dulu ini kan perlu waktu. Perlu waktunya Tuhan dan waktunya kita memang berbeda. Ya. Seorang pendeta dulu, saudara-saudara, dia mempunyai kerinduan anak pertamanya itu laki-laki. Ini tradisi timur lah ya. Ya. Kebanyakan kan gitu paternalistik kan maunya laki-laki. Betul apa betul? Betul aja, nggak mungkin, memang betul kok. Ya. Nah, dia berdoa biarin pendeta walaupun dia khotbahnya anak laki perempuan sama aja. Oh, dikasih perempuan di situ berkeluh kesah padahal pendeta. Ngajarin di atas mimbar bisa, kenyataannya situ berkeluh kesah kok, berarti kan mempersoalkan Tuhan. Dikasih anak perempuan, dia kecewa. Ya, beberapa tahun kemudian istrinya hamil lagi. Ya, dia nggak berani tuh berdoa, Tuhan, aku mau minta anak secara spesifik. Laki-laki kan yang pertama udah perempuan, nggak berani, dia takut. Ya, dia nggak minta tuh. Dia nggak minta. Apa? Pada saat istrinya melahirkan. Anaknya laki-laki. Padahal dia nggak minta. Kok bisa begitu? Itulah kedaulatan Allah. Ya. Bahkan yang tidak kita minta sekalipun, Tuhan mengerti kerinduanmu. Tuhan tahu kebutuhanmu. Ya. Dia akan memberikan tepat pada waktunya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kedaulatan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sengaja saya ngelihat arloji karena saya udah janji sama teman-teman Desmut 2 kali persiapan. Saya ini kalau udah begini suka kebablasan, padahal tinggal 5 menit lagi nih ya Kak Leni ya. Nah, melesetnya 2 menit lagi dah kalau tambahannya ya. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, bahwa di dalam kita menghayati bahwa doa-doa kita tuh sebetulnya dijawab enggak? Dijawab. Didengar enggak? Didengar. Tapi dijawabnya tidak sesuai atau belum tentu sama dengan apa yang kita inginkan. Ya. Kalau disesuai dengan kehendak Tuhan, pasti setiap doa kita dalam berbagai ekspresinya, dalam berbagai bentuknya, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendakmu, munya mu gede, bukan mu. Kalau mu ini mu kecil nih. Nah kadang-kadang tuh kita sih berdoa dalam namamu, kami berdoa, maksudnya nama Tuhan Yesus. Tapi kalau dalam kenyataannya nggak sesuai dengan keinginan, munya siapa? Oh, kadang-kadang tuh gitu, kita egoisnya kelihatan tuh, munya mu kamu, mu yang kecil ini, akhirnya ngambek, akhirnya dia, udahlah kalau begini nggak usah berdoa lah, kayak seperti yang di blur yang ketiga tuh ya, udah ditentuin dari sono dan lain sebagainya. Saudara-saudara, memang di dalam kehidupan kita, semua doa yang dijawab oleh Tuhan tidak selamanya seturut dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan. Ya, sama kan, saudara dulu sebelum saya lahir ke tengah-tengah dunia ini, saya kan nggak tahu ayah saya itu siapa, ibu saya itu siapa, lahir di kota mana, tahu semuanya. Ya, apakah kita ini orang kaya atau setengah miskin, ada yang tahu? Saya yakin nggak tahu. Ya, itu sudah rancangan Tuhan, bukan kebetulan ya. Tuhan merancang sedemikian rupa, Tuhan menetapkan.
Setiap langkah-langkah kehidupan orang itu, saudara-saudara, ya. Nah, lalu kalau sudah ditetapkan oleh Tuhan, buat apa Pak kita berdoa? Kita berdoa supaya hidup kita selaras, harmonis, menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang begitu indah, di mana kita selalu hidup pada kebenaran firman Tuhan itu. Saya akan menutup dengan sebuah ajaran doa dari seorang teolog Amerika yang namanya Reinhold Niebuhr. Ya, kira-kira doanya begini, mungkin rekan-rekan pernah dengar ya. Tuhan, mampukan aku mengubah apa yang dapat aku ubah, menerima apa yang tidak dapat aku ubah, dan hikmat untuk dapat mengetahui perbedaan di antara keduanya. Saya ulangi. Tuhan, mampukan aku mengubah yang dapat aku ubah, menerima apa yang tidak dapat aku ubah, dan hikmat untuk dapat mengetahui perbedaan di antara keduanya. Semoga doa yang diajarkan teolog Amerika abad ke-20 ini, pada saat kita berdoa dan akan berdoa dan terus berdoa, ingat-ingatlah bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Namun ketika yang kita butuhkan itu kita tunggu, bahkan pada saatnya itu belum terwujud nyata, ada grand skenario, ada rancangan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Wah, ngepas saya. Kelewatan 2 menit, Kak. Terima kasih Bapak Pendeta Joseph atas pendalaman Alkitab yang benar-benar dalam kalau buat saya. Tapi buat rekan-rekan Des Muda sama jemaat, saya yakin dalam juga. Apalagi tadi ada, tadi Ibu sekilas saya lihat tadi sempat menyimak benar-benar yang kata-kata terakhir ya Pak ya. Mungkin untuk diingat, dan mungkin kalau misalnya ada yang bisa memakai handphone, mungkin di IG story kan mungkin ya. Tapi saya belum melihat. Tapi sekilas Pak yang tadi di luar kepala Pak, mungkin kalau anak zaman dulu ya, termasuk saya, ada istilah menyontek Pak. Jadi mungkin ditangkapnya seperti itu, jadi di luar kepala, oh berarti kepala orang Pak, gitu Pak, jadi bisa nyontek gitu ya Pak ya. Baik Pak, oke. Tadi ada Bapak menceritakan tentang 3 ya Pak ya. Tadi saya udah sempat nyatat Pak, soalnya banyak banget Pak, ini saya nggak sempat ngingat semuanya Pak. Minta, cari, dan ketuk. Lalu jawaban doa bisa dapat dikabulkan, lalu dikabulkan tapi kita tunggu. Wirensi Pak, kalau kata anak-anak zaman sekarang Pak. Lalu kita akan melihat sebagai rancangan Tuhan itu emang benar-benar kedaulatannya, kedaulatan Allah semata. Meskipun kita ya kalau rancangan Allah, kita siapa sih Pak yang nggak pengen dilahirkan sebagai anaknya Nagita Slavina Pak? Kan baru lahir Pak, bercanda ya Pak ya, baru lahir Pak hari ini apa kemarin gitu ya Pak. Nggak penting ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Baik, selanjutnya kita bakal buka sesi tanya jawab. Selanjutnya akan ada kuis juga, dan yang lebih spesial lagi di balik tanya jawab dan kuis tersebut, ternyata ada souvenir ya yang lumayan lah. Sponsor dari sponsor-sponsor kita sponsornya banyak kok Pak pada hari ini. Dan untuk tanya jawab,
Mungkin dari Bapak Ibu, para Desmuders, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak dapat terjawab. Kami akan membuka kanal, asik kanal ya. Kami akan membuka kanal para Desmuders, Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui nomor yang akan kami sampaikan pada kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan yang sekiranya tidak bisa terjawab atau tidak bisa tersampaikan atau mungkin pengen unek-unek aja mungkin ke Pak Pendeta. Nanti kami kalau masalah unek-unek kami persilakan langsung ke Pak Pendeta Joseph kalau masalah unek-unek ya Pak. Bercanda Pak. Baik, mungkin dari Desmuders, Bapak Ibu yang ada di gereja saat ini, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh? Kepada panitia? Baik, oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin panitia bisa melihat juga ya yang di di Zoom online kita. Untuk yang sesi pertama kita bakal buka 3 sampai 4 pertanyaan. 3 sampai 4 pertanyaan itu termasuk turunannya ya. Baik, silahkan kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan Bapak, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi doa yang tidak terjawab? Nah itu aja Pak. Karena dari kehidupan kita sehari-hari kan yang seperti tadi dibilang ada yang dijawab, terus tunggu dulu atau tidak sama sekali gitu. Bagaimana kita menyingkapinya Pak? Itu aja. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin kita tahan ya Pak ya. Pertanyaan kedua. Oke, baik silakan. Bung Meyer. Bung Meyer. Selamat sore Pak Joseph, kali ini dan rekan Desmod. Yang saya tanyakan doa seperti apa yang akan dijawab Tuhan Yesus? Apakah doanya panjang dan detail, keras, atau hanya di dalam hati saja? Itu dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, silakan. Kalau ini saya kenal nih, Kak Anita nih pasti nih. Halo, selamat sore Pak Yosef. Sore. Saya mau tanya, bagaimana cara kita mendapatkan hikmat sehingga kita bisa tahu jawaban ini adalah jawaban Tuhan atau bukan? Jawaban doa dari kita itu dari Tuhan atau bukan? Karena gini, saya sedikit bercerita ya Pak. Dulu saya punya masa lalu, mungkin sebagian teman-teman ada yang tahu dengan masa lalu saya. Saya selalu berdoa untuk keluarga dari pasangan saya menerima keberadaan saya. Selalu berdoa sampai akhirnya yang terjadi bukan semakin menerima tapi semakin banyak pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan. Nah, saya bingung, inikah jawaban doa saya dari Tuhan atau memang doa saya yang salah gitu. Itu sih. Makasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk sesi yang pertama cukup ya 3 dulu ya. Baik, silahkan saya akan menjawab. Salah, sorry maaf Pak. Silahkan Pak. Maaf saya salah Pak. Bu Yanti ya. Ya. Jadi ketika kita mengimani, meyakini, mengetahui doa yang terjawab dalam pengertian yang tidak sesuai ya dengan keinginan kita itu ya. Kenapa saya mengatakan doa yang sudah itu dijawab Tuhan, didengar Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau dari doanya Nibur yang saya kutip tadi itu membedakan di antara yang dapat diubah, yang tidak dapat diubah dan menerima di antara keduanya dalam hal ini, kita harus realistis. Artinya, itulah apa yang sudah saya usahakan, yang saya sudah upayakan.
secara maksimal, istilahnya mentoknya sampai di sini. Ya. Dan kita tidak perlu menyesali. Ya. Artinya Tuhan tahu kapasitas saya, kemampuan saya, keberhasilan saya, kelebihan dan kekurangan saya. Saya harus menerima kenyataan itu. Kenapa? Ini penting. Kalau kita nggak mau menerima kenyataan itu, kita akan terus protes sama Tuhan. Kita protes dengan diri kita. Kita bisa nyalain orang lain. Kita bisa menyalahkan orang lingkungan dan lain sebagainya. Nggak selesai-selesai. Kalau saling menyalahkan terus. Tapi ini Tuhan mempunyai maksud, inilah kekurangan dan kelebihanku. Aku tetap belajar mengucap syukur. Saya ambil satu contoh, Rasul Paulus. Oke, Rasul Paulus itu saya terjemahkan langsung ya karena saya diburu waktu. Saya juga takut sama Kak Leni karena udah komitmen. Apa? Seringkali kalau saya khotbah, Paulus itu matanya kayak Gus Dur kok. Matanya itu agak kayak ya matanya kayak model kayak Gus Dur begitu, terus kalau agak gagap gitu, sakit banget. Apa dia nggak berdoa? Minta kesembuhan dari Tuhan? Minta. Dikabulkan enggak? Tidak. Kalau di dalam 2 Korintus berapa itu ya? Dia mendapat penglihatan dan lain sebagainya, luar biasa pengalaman spiritual. Tapi ada suara yang mengatakan cukuplah kasih karuniaku untukmu. Artinya dia nggak sembuh loh. Rasul itu imannya luar biasa hebat, gak ada hamba Tuhan di seluruh dunia bisa ngalahin Rasul Paulus. Tetapi permintaannya gak dikabulkan. Cukuplah kasih karuniaku untukmu, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dia menerima, Bu. Mengucap syukur apa adanya. Sekali lagi, di balik semuanya itu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan gantikan untuk kita. Itu ya. Nah, lalu yang kedua, Bung Meyer, mudah-mudahan apa ya Kak tadi? Tadi, oke saya lupa, mohon maaf Singkatnya, Bung Meyer, silakan singkat. Tadi ada yang keras, ada yang lembut, ada yang nggak bersuara. Betul Pak. Doa seperti apa Doa Pak seperti apa? yang didengar sama Tuhan? Baik. Iya. Iya, apa ya doanya panjang dan lain sebagainya. Kalau di dalam Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu digambarkan orang-orang Farisi doanya panjang-panjang. Cuma ada sebagian orang Kristen menafsirkan salah. Jangan panjang-panjang, nanti kayak orang munafik dikecam Yesus. Begini dulu, orang Farisi itu tradisi kebiasaannya kalau doanya panjang. Bukan panjangnya yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sikap pamer, sikap sombong rohani. Bahwa dia seakan-akan dia itu lebih saleh daripada orang kebanyakan. Melalui doa-doanya, itu yang dikritik, dikecam oleh Yesus. Bukan panjangnya, bukan pendeknya. Nah singkat kata, lalu bagaimana supaya didengar? Sebenarnya doa orang panjang ya Bung Meyer, doanya pendek, setengah panjang, atau dalam hati, bahkan tidak bersuara pun Tuhan tahu kok. Ya, artinya setiap orang kan punya penghayatan sendiri di dalam mengungkapkan doanya. Saya mengapresiasi kalau ada orang yang mengucapkan doanya panjang. Saya enggak mengatakan ini munafik, enggak. Bahaya kita menghakimi orang, enggak. Atau doanya pendek, ya sesuai lah dengan kebutuhan orang itu. Bahkan tidak bersuara pun Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha tahu. Soal ini doanya, nanti bentuknya itu kalau didengar pasti didengar. Pertanyaannya dijawab enggak? Nah 3 hal tadi tuh Bung Meyer. Kalau dia nanti memperoleh sesuatu, ya, oh ini dia jawaban Tuhan. Tahu kok, ya.
Saudara berdoa, bersuara, tidak bersuara, panjang atau pendek, lagi buka toko, lagi sepi nih, mau tutup, datang orang, diborong dagangannya. Haleluya, puji Tuhan. Ternyata doanya Bung Meyer, itulah yang dijawab. Tapi bisa jadi kan, sehari 2 hari buka dagangan, sepi banget. Ya, baru seminggu 2 minggu baru rame. Ya, lalu pedagang di tempat kita tetangganya, kok dia kelihatannya rame. Besok-besoknya dia sepi, kitanya rame. Bisa loh. Oh, banyak pengalaman begitu. Kok dia nggak pernah ke gereja, dia orang Kristen juga. Kok dagangannya laku ya? Saat itu laku. Besok minggu depan ternyata sepi, sunyi senyap. Dagangannya Bung Meyer laku. Ini soal kedaulatan Tuhan. Ya, jadi doanya apa? Bung Meyer mau bersuara keras, lembut, bahkan tidak bersuara pun Tuhan Maha tahu. Ini kan soal ketulusan hati, Tuhan menguji. Tuhan yang Maha tahu ya, Tuhan yang lebih tahu. Oke. Terus yang ketiga. Baik, berarti Pak Pendeta kalau saya singkat kata sebenarnya standar doa seperti apa itu agar didengar Tuhan itu nggak ada sebenarnya Pak Pendeta ya, begitu ya Pak? Tidak ada standarnya, sepanjang kita tulus dan menyerahkan kepada Tuhan, karena itu kedalaman Tuhan, seperti itu ya Pak Pendeta ya? Kurang lebih atau? Iya, yang Kak Leni katakan itu benar sekali ya. Artinya kan intinya ketulusan. Hati di dalam doa kita. Baik itu terungkap, baik itu panjang, baik itu setengah panjang ataupun pendek, bahkan tidak terucap sekalipun. Tuhan Maha tahu. Tadi kesaksian yang tadi saya kutip seorang pendeta, dia nggak berdoa untuk meminta anak laki-laki, takut. Kalau nggak dikabulkan nanti dia marah sama Tuhan. Dia pikir saya dosa lagi. Udahlah, dia diam aja. Dia berserah pada Tuhan. Ternyata Tuhan menganugerahkan seorang anak laki-laki. Nggak diminta loh, kok diberikan. Betul. Ya, nah itulah soal ketulusan hati, soal penyerahan diri. Gitu Kak. Baik Pak Pendeta, makasih Pak. Mungkin dari Ibu sama Bung Meyer tadi ada yang masih pertanyaan tambahan laginya, nanti bisa ya melalui WhatsApp. Baik, selanjutnya pertanyaan Kak Anita ya. Kak Anita. Udah berdoa, kita minta ini, Dilema-dilema tapi nih, kok Pak, bertengkar terus, ya kok nggak ada damainya dan lain sebagainya. Kita bertanya-tanya apakah doa salah, doanya keliru. Jawabannya doa kita tidak salah, doa kita tidak keliru. Kenapa saya katakan begitu? Loh, kita meminta sesuatu kepada Tuhan kan yang baik, yang bagus. Iya kan? Pasti. Namun ketika itu kita implementasikan doanya, kita terkejut, terkaget-kaget, kok jadi begini? Saya minta A sama Tuhan, kok kenyataannya di lapangan jadi B, mungkin jadi C, nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah ini yang memang ketika kita mau mengatakan, oh kalau begitu doa ini sudah kejawab. Dari siapa? Dari Tuhan. Dalam pengertian, melalui sebuah kejadian itu Kak Anita, sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan kehendak kita itu, pasti Tuhan mempunyai sebuah cara tertentu dalam kehidupan kita, bagaimana untuk selanjutnya secara bijak kita dapat mengatasi persoalan itu. Tentu dalam hal ini doanya tidak boleh ditinggalkan. Ya, doanya tetap itu terus, entah itu dibunyikan, entah itu di dalam hati. Tetapi kan doa ini tidak bisa lepas juga dari upaya-upaya kita di dalam mewujud nyatakan, mengupayakan. Ingat tadi, mintalah, carilah, ketuk, itu tetap ada, doa itu tidak bisa lepas dari upaya-upaya.
Kekristenan Barat mengajarkan ora et labora, berdoa sambil bekerja. Pak Andar Ismail, penulis seri Selamat yang begitu banyak bukunya itu, menerjemahkan ora itu berdoa sekeras-kerasnya, labora itu bekerja sekeras-keras. Maksudnya bukan teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, enggak. Maksudnya itu doanya sungguh-sungguh, kerjamu juga sungguh-sungguh. Kalau kamu sungguh-sungguh bekerja, kamu sungguh-sungguh berusaha, berdagang, berbisnis, itu sebenarnya cerminan dari doamu yang sungguh-sungguh. Doamu yang sungguh-sungguh, tunjukkanlah dengan kerjamu yang sungguh-sungguh. Kembali ke Kak Anita. Kejadiannya nggak sesuai dengan harapan saya. Doalah. Bukan doanya salah ya. Doa tetap saya katakan itu baik. Tetapi tadi Kak Anita meminta hikmat Tuhan. Apa di balik peristiwa ini? Tentu kita bertanya, tentu kita juga menganalisa. Kan Tuhan juga mengaruniakan hikmat kepada kita. Kenapa? Kita udah berupaya begini kok kayaknya perang melulu. Kalau kita mau damai kok kayaknya kok apa nih kayak terus-terusan nggak kayak orang perang melulu kan begitu kan yang saya tangkap ya. Nah ini kita juga perlu bertanya dalam pengertian ada hal-hal yang perlu kita analisa, hal-hal yang perlu kita perbaiki dengan meminta hikmat dari Tuhan. Ada cara-cara apa yang secara baru yang yang kita minta dari Tuhan agar Tuhan membuka jalan-jalan yang baru gitu loh Anita untuk menyelesaikan masalah itu. Begitu. Baik Pak Pendeta, tapi izin kalau misalnya saya menambahkan Pak, karena sedikit itu ada dialami oleh mungkin dari saya atau teman-teman yang lain, saya nggak enak kalau mau bilang saya Pak, cuman mungkin Kak Anita akan ada jawaban tapi kita harus menunggu dan proses cecok itu adalah pembelajaran kita untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Klise memang, tapi saya yakin akan ada jawaban yang sekiranya terbaik buat keluarga kakak. Begitu Kak Anita. Tapi sekali lagi Kak Anita, kalau memang masih ada lagi yang ingin kakak tanyakan, bisa nanti atau unek-uneknya bisa langsung ke Pak Pendeta. Baik, mungkin ini udah jam-jam 5 Pak. Biar lebih semarak lagi nih, kita akan ada kuis. Baik, kita akan kuis yang selanjutnya akan dipimpin oleh teman saya. Apakah teman saya yang lebih muda? Saya berharap teman saya yang lebih muda ya. Emang kalian ini merasa apa nih? Muda. Oh muda juga, oke baik. Muda jadi harus lebih muda. Kalau Pak Pendeta Joseph saya tidak ingin bertanya Pak. Baik. Oke, akan ada kuis. Langsung saja silahkan. Oke, terima kasih. Yang di sini boleh ikut kan? Boleh banget dong Kak. Baik. Oke, terima siap. kasih Kak Leni. Oke, selamat sore semuanya. Sore, kok lemes banget, selamat sore semuanya. Oke, shalom. Nah, pada kesempatan sore yang indah ini, saya akan bercerita, baca kuis. Oke, ini nggak ada musiknya apa gitu yang biar seru gitu, apa gitu. Oke, musik maksudnya. Ini cuma pencitraan aja ya, aslinya saya alim kok. Oke, karena kita hari ini temanya adalah pemahaman Alkitab, saya punya kuis apa tebak-tebakan ya, tebak kata, ada di dalam Alkitab, jadi nanti dari teman-teman tinggal ngelengkapin apa isi dari lanjutan Alkitab ini. Oke, di sini tampilannya. Oke, nah di sini udah ada nih. Pertanyaan kuis pertama itu hadiahnya mobil. Mobilnya Expander Ultimate, cuma fotonya aja ya. Oke, terus nanti ada pertanyaan kedua, hadiahnya NMAX. Itu juga masih dengan fotonya dulu. Karena kita masih belum dapat sponsor ya. Oke. Oke, yang pertama.
seperti anak-anak titik-titik di tangan pahlawan, demikianlah titik-titik pada masa muda. Ada yang tahu? Oke, iya, yo, 1000 orang yang ini ya. Oke, silakan sebutkan nama, alamat. Oh iya. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, hobi, zodiak. Selamat sore. Sore, Pak. Nama saya Kanda. Iya, Pak. Zodiak saya Scorpio. Dijawab. Enggak dong, Pak. Bercanda. Enggak ya? Oke. Ini saya sudah hafal di luar kepala. Karena saya barusan Google. Oh, enggak curang nih, enggak. Oke. Ini kalau nggak salah dari Mazmur ya. Ini Yes. seperti anak-anak panah di Oke. tangan pahlawan. Oke. Demikianlah kayaknya sih anak-anak pada masa muda. Oke. Ini perlu ada musik kan nih? Ini nggak pakai password ya? Kopi luwak. Jangan sebut merek, Bapak. Merek ya? Iya. Oke. Ini gimana kira-kira Bang James jawabannya? Ternyata jawabannya selamat. Widih, gils. Ini cuma cobaan, Pak. Jadi Bapak nggak perlu khawatir. Nggak Pak, bercanda. Nggak, ini bercanda. Ini pertanyaan bener, Pak. Selamat ya, Pak. Nanti hadiahnya bisa ambil di dealer terdekat. Nanti SPL-nya mungkin bisa langsung itu. SPK ya, sorry. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Oke. Ini nanti hadiahnya bisa diambil nanti setelah acara. Kemudian pertanyaan kuis yang kedua kita akan lempar ke online dulu nih. Dari teman-teman yang lagi mantengin online. Halo. Ini adalah pertanyaan kuis yang kedua, hadiahnya NMAX. Oke. Pertanyaannya adalah, hendaklah kamu sehati dalam satu satu jiwa, satu tujuan. Kira-kira dari online ada yang jawab? Kalau nggak ada, kita lempar ke onsite. Iya, makanya ini online. Mana? Oke, Kak Natali, silakan. Sejiwa, sehati. Sejiwa, hati, sepikiran. Kira-kira gimana, Bang James? Kurang tepat ya? Oke, masih kurang tepat, Kak Natali. Mungkin bisa dicoba lagi tahun depan atau enggak, coba lagi kapan gitu, terserah nanti kalau ada kuis lagi ya. Oke, ada lagi dari yang online. Kalau nggak ada, kita lempar ke onsite. Ada, Pit. Oke, dari Kak JK. Wah, ini keren banget nih. Kak JK Yusuf Kala apa-apa gini. Oke, di sini Kak JK ini jawab sejiwa pikiran. Gimana Bang James? Masih kurang tepat, Kak, ternyata. Waduh, ini padahal harusnya SBY, bener, Pak. Coba namanya di rename pakai SBY atau Pak Jokowi atau JKWI, itu mungkin lebih aman. Udahlah, jangan. Oke, ini dari Kasanti, sepikir kasih. Gimana Bang James? Widih, selamat Ibu Santi mendapatkan hadiah NMAX. Nanti dikirim ya, Bu, fotonya via WA. Hah? Dapat hadiah. Dapat hadiah, nanti hadiahnya kita ambil ya, Bu. Kita ambil. Ibu bisa ambil atau hubungi panitia. Nanti kita kontak ke Ibu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini hadiahnya jalan-jalan ke Bali dan ke Lombok selama 5 hari 3 malam. Bingung kan 5 hari 3 malam? Sama saya juga. Oke, jadi ini pertanyaan rebutan, bisa online atau bisa onsite. Jangan ditampilin dulu, Bang. Ntar dulu, Bang. Oke, jangan ditampilin dulu. Ya udah di online ya. Ya udahlah, tadinya saya mau bikin kejutan gitu biar surprise. Oke. Pertanyaan yang terakhir, rebutan
adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam titik-titik-titik dan permohonan dengan titik-titik-titik. Doa dan ucapan syukur, Pit. Doa dan ucapan syukur, Pit. Onsite nggak ada? Di sini udah ada online dulu nih yang masuk nih. Doa dan ucapan syukur, Pit. Dari online itu adalah Mas Adit Sembada Aditya Putra. Jawabannya adalah doa ucapan syukur. Hah? Apa? Wah, selamat Mas Adit, Mas Sembada mendapatkan hadiah ke Bali 5 hari 3 malam. Nah, 1 malamnya terserah dah mau ngapain ya. Oke, nanti hadiahnya bisa menghubungi ke panitia. Sekian dari saya untuk pembacaan kuis karena sponsornya cuma ada 3. Nanti kalau misalnya ada lagi ya kita kabarin lah. Apa? Pokoknya hadiahnya menarik lah, bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Pokoknya biar bisa sehat lah intinya. Oke, sekian dari saya untuk bacain kuis pada sore dan menjelang malam pada hari ini. Semoga semuanya selalu sehat. Selamat sore, shalom. Terima kasih Adek David. Berarti lebih muda ya. Boleh, Tapi nah. beneran kan ini hadiahnya ada kan? Jangan ghosting loh. Ampun deh. Ada Kak, insya Ada. Allah. Ada ya. Insya Allah. Masa dikasih foto? Hah? Dikasih foto yang bener aja dong. Ya, yang penting bikin hati senang dulu. Hati yang senang adalah ini kuis ya? Oh enggak, oke. Oke. Oke Baik. Kak, saya balikan ke Kak Leni. Terima kasih, selamat Oke. sore. Terima kasih Dek David. Selanjutnya kita akan lanjut aja nih. Kita buka sesi kedua pertanyaan. Tapi jangan khawatir ya, kalau saya sih nggak perlu ngasih kuis lah buat dapat hadiah. Nanti yang nanya-nanya akan dikasih hadiah juga kok. Nggak tahu sih sama siapa, tapi kita pasti akan kasih hadiah lah sebagai ini ya apresiasi. Tepuk tangan dulu dong yang di sini. Yeay. Rame ya Pak. Baik. Tadi saya udah dikasih tahu kalau di online ternyata ada juga nih yang bertanya. Boleh daftar pertanyaan dan pertanyaannya? Baik, silahkan. Akan dibacakan kembali dengan yang tadi, Adik David tadi, tapi ini bukan kuis. Jadi kalau Bapak jawab Pak, nggak dapat hadiah ya Pak. Maaf ya Pak ya. Baik. Oke, lanjut, silahkan. Oke, kembali lagi dengan saya. Oke, kali ini saya mau serius ya. Ini bukan yang kuis. Kalau kuis tadi bisa bercanda-canda. Kalau ini balik lagi ke tema. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan yang kedua. Yaitu kita di sini udah pegang 3 pertanyaan dari online. Yang pertama dari Kak Natalia. Selamat sore Pak Joseph. Saya mau bertanya, dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16 menyatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apakah maksud di sini doa yang benar atau orangnya yang benar? Terima kasih. Iya. Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Kak Charles. Terima kasih Pak Pendeta Joseph, cukuplah kasih karuniaku. Jujur saja prakteknya nggak gampang. Terima kasih Pak Pendeta Joseph, saya sangat terberkati adanya peneguhan lagi buat saya secara pribadi. Oh maaf Pak, ini bukan pertanyaan, pernyataan. Iya. Iya Pak, mohon maaf ya Pak. Dicoret. Jadi ini baru satu pertanyaan Pak. Terima kasih Kak Charles untuk pernyataannya. Kemudian yang pertanyaan kedua nih Pak, kayaknya beneran ini. Selamat sore, saya mau bertanya dari Kak Santi.
bagaimana cara mengembalikan mood berdoa, karena beberapa saat terakhir isi doa saat teduh saya lebih ke ucapan syukur tanpa adanya permintaan tertentu. Ini karena saya merasa doa-doa yang biasanya saya panjatkan sebelumnya hanya doa-doa berulang dan hanya seperti doa rutin saja. Jadi seperti ada perasaan saya saja bosan berdoa itu saja, apalagi Tuhan. Saya aja bosan doa itu aja maksudnya, apalagi Tuhan gitu kan. Kemudian mohon tipsnya untuk mengembalikan mood berdoa ya Pak Pendeta. Terima kasih. Oke, terima kasih Adik David. Tapi tadi itu Pak yang Kak Santi itu emang apa ya? Saya pikir Kak Santi ini adalah salah satu teman Desmut yang benar-benar sudah sangat bersyukur sekali dan sangat menerima sekali apa yang udah diberikan Tuhan kepada dirinya. Saya tepuk tangan ya buat Kak Santi. Dan benar sih Pak, itu kadang kita ngerasa kayak apalagi ya? Aduh udah deh gitu, ya udahlah ucapan syukur aja lah daripada nggak ada. Oh enggak gitu ya Pak ya? Oke, silakan Pak, sudah ada. Kalau nggak salah yang pertama Natalia ya. Betul, Ya, mengutip Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nih, jadi kalau kita membaca ayat yang ke-16 secara lengkap ya Natalia, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Selama ini kita memakai ayat atau menghafal ayat yang ayat 16b. Padahal kalau secara konteksnya, baik itu ayat 16a bahkan sebelumnya, ini sebenarnya Rasul Yakobus berbicara tentang kondisi sakit penyakit yang dialami oleh jemaat Kristen pada abad ke-1 di Asia Kecil pada waktu itu ya. Kalau ada orang sakit dulu punya pemahaman begini. Kalau orang sakit itu, apalagi kalau sakitnya berat, selalu dihubungkan, dikaitkan dengan yang namanya dosa. Ini sama dengan kayak pemahaman Yudaisme. Orang Yahudi itu memahami begini, kalau seseorang itu punya sakit penyakit tertentu, apalagi berat banget, lalu kaitannya ini orang berdosa. Gitu ya. Saudara-saudara pernah mendengar ketika ada dari sejak kecil yang matanya buta, ya di Alkitab Injil Yohanes, orang bertanya kepada Yesus, Rabi atau guru, menurutmu dia buta ini karena kesalahannya dia atau kesalahan kedua orang tuanya? Yesus menjawab apa? Bukan salah anak ini, dua orang tuanya juga bukan salah, tetapi supaya kemuliaan pekerjaan Allah itu dinyatakan. Maksudnya begini loh, orang-orang dulu memahami kalau sakit penyakit itu selalu hubungannya dengan dosa. Jangankan dosa yang sakit yang berat ya, maaf kalau kanker jantung, pilek aja, bersin anjing begitu, dosa lu. Cuma kecil dosa lu. Tapi kalau sampai jantungan, sampai kanker, wah dosa lu gede dalam hati. Itu orang Yahudi dulu, zaman Tuhan Yesus begitu. Nah, zaman rasul-rasul juga begitu. Jadi pemahaman itu masih ada, bahwa sakit penyakit dikaitkan dengan dosa. Oleh sebab itu Rasul Yakobus memakai pemahaman ini, yaitu dengan hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kalau saling mengaku dosamu, nanti pada ayat selanjutnya itu Tuhan menganugerahkan kesembuhan. Dengan kata lain, ini tidak semata-mata penyakit fisis badan, tetapi juga
berkaitan dengan spiritual rohani. Ya, jadi kalau kita membaca ayat 16 secara utuh, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini jadi kaitannya kalau ada orang yang doanya dikatakan doa yang benar, doanya mau didengar oleh Tuhan, yaitu orang ini harus kalau mempunyai kesalahan, mempunyai masalah dengan seseorang, ya, dengan siapapun, dia juga harus mengaku salah, mengaku dosa. Sehingga kesembuhan itulah yang boleh Tuhan anugerahkan. Sehingga anugerah kebaikan Tuhan itu tidak terhalang oleh karena dosa itu. Saya ambil contoh loh, saya dengan Bung Meyer nih. Ya, saya sakit keras betul gitu, sorry. Tetapi saya punya masalah dengan dia. Saya ungkit-ungkit kesalahan dia juga. Mungkin beliau juga mengungkit-ungkit kesalahan saya dan lain sebagainya. Kira-kira cukupkah saya ke dokter? Enggak cukup. Cukupkah saya cuma berdoa kepada Tuhan? Tidak cukup. Lalu dicukupi apa? Saya harus introspeksi diri. Jangan-jangan ada kesalahan saya yang belum saya singkirkan. Saya ingat, oh saya punya masalah dengan dia, saya benci sama dia. Saya harus mengasihi, mengampuni dia. Saya percaya dengan ayat ini. Ketika saya berdoa, ketika saya minum obat, lambat laun tapi pasti sembuh sakit saya. Karena ada sesuatu yang kurang ketika saya bermusuhan dengan Bung Meyer, waktu itu saya enggak membereskannya. Setelah saya bereskan sembuh. Jadi Natalia, doa orang yang benar bila dengan yakin didoa dengan sangat besar kuasanya, itu dikaitkan dengan pengakuan dosa. Untuk membuka ruang untuk saling mengasihi, saling mengampuni dengan orang yang bermasalah, Natalia. Mudah-mudahan sih tertolong ya jawaban ini. Gitu, ya. Jadi jangan saudara potong ayat 16b. Memang saya tahu orang Kristen ini bahkan di rumahnya ada tulisan, kok cuma ayat 16b, padahal 16a itu kaitannya kalau mau doa orang benar itu kaitannya dengan saling mengaku dosa, saling memaafkan, saling mengampuni. Itu satu kesatuan. Sehingga doa kita itu doa yang, saya pakai bahasa gaul deh ya, doa yang mujarab, doa yang manjur, doa yang cespleng. Itu yang kita harapkan. Tapi dikaitkan dengan saling mengaku dosamu satu terhadap yang lain. Itu Natalia, terus tadi Kak siapa ya? Kak Santi. Kak Santi ya? Kak Santi, tadi apakah, sebentar Pak, tadi saya ingat sih sebenarnya Pak. Kak Santi itu kalau nggak salah, tadi saya ingat Pak. Boleh clue-nya dari yang onsite, ini saya parah nih kalau, yang doa saat teduh. Oh moodnya, baik Pak. Nah ini saudara-saudara ya. Nah saya mesti konsisten nih, mudah-mudahan 5 menit kejawab ya paling lama ya. Jadi doa saya, doa Kak Santi, doa semua itu juga perlu kita hayati dengan sebaik-baiknya ya. Doa tidak semata-mata atau sekedar kebiasaan. Kalau menurut bahasanya adalah itu lagi gitu ya. Seakan-akan nggak ada kata-kata yang lain, baik itu terucap ataupun dalam hati kita, di benak kita itu semacam udah kerekam, copy paste, pengulangan itu dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa membuat kita bete, kita membuat jadinya bosen. Itu psikologis, ya. Saya mudah-mudahan bukan saya mau memberikan resep atau tip, tetapi ini sharing saja deh ya. Itu bisa dihadapi, atau saya kedekatan. Itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Mungkin juga itu bisa dihadapi oleh seorang pendeta ya. Maksudnya begini, di dalam doa kita
tadi di awal pertemuan kita itu sudah ada yang bertanya siapa itu. Kalau nggak salah Bung Meyer begitu ya. Di dalam doa kita itu tidak selalu terucap. Diam pun juga doa. Lalu Tuhan mendengar gak? Maha mendengar. Tahu nggak? Maha tahu. Bahkan melebihi daripada yang kita pikirkan. Melebihi daripada yang kita katakan. Itu Tuhan. Jadi di dalam kediaman saudara pun, saudara itu bisa berdoa. Ketika hati saudara diliputi dengan rasa syukur, dengan permintaan, kata-katanya nggak harus sistematis, tidak harus melakukan semacam copy paste pengulangan-pengulangan begitu ya. Cukup di dalam hati saudara berdiam diri, meminta dengan kata-kata di dalam hati yang jelas, ya. Itu pun sebetulnya juga doa kita. Jadi tidak harus mengulang copy paste begitu. Ya. Saya mau tambahkan, mumpung saya kejar waktu saja deh. Di pertanyaan yang diberikan oleh Desmond pada saya, ini penting. Doa yang biasanya kita lakukan itu tutup mata, lipat tangan, ya. Itu kan juga pengulangan-pengulangan sebetulnya. Sekarang di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian baru, apakah kalau orang berdoa tutup mata, lipat tangan? Ayatnya tolong dong tunjukin ke saya. Saudara pasti kaget. Loh, jadi selama ini gimana Pak? Kita orang Kristen kok tutup tangan, lipat tangan? Sepanjang referensi literatur yang saya baca, ternyata kebiasaan tutup mata, lipat tangan, itu bukan kebiasaan gereja mula-mula abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3, nggak ada. Selama kekristenan 300 tahun di Yerusalem, di Asia Kecil, itu kalau orang Kristen berdoa itu matanya melek, alias matanya terbuka. Sekalipun Yesus di dalam Injil Matius, kalau kamu berdoa, kuncilah, tutuplah pintumu, itu kunci ditutup pintu supaya orang tidak lalu lalang, supaya kamu konsentrasi di sebuah ruangan. Yesus tidak mengatakan tutuplah matamu, lipatlah tanganmu. No, tidak ada itu. Tidak ada. Ya. Nah, ternyata sepanjang yang saya tahu itu baru abad ke-6 Masehi. Dan itu kebiasaan di gereja barat yang waktu itu di kalangan gereja Roma Katolik. Para romo, para imam, paus-paus mengajarkan lipat tangan, tutup mata, supaya kamu fokus kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Ajarannya sih bagus, ajarannya sih baik, nggak salah. Iya dong. Bayangin kalau saudara berdoa, kan kepada sesuatu yang tidak nampak, yaitu Tuhan. Ada ini, ada itu. Bayangin aja kayak begini aja saya dengar, ada yang lewat gitu ya Pak. Iya, udah kabur dah gue mau. Jadi harus tutup mata ya Pak ya. Kenapa gue Sebaiknya. mimpi? Betul. Lagi begini lagi nih. Coba ada. Ya itu betul-betul maksudnya itu supaya fokus, lebih konsentrasi dalam hal ini ya. Gereja GKI, gereja Protestan itu lahir tahun berapa? Abad keberapa? Abad ke-16 Martin Luther, disusul oleh Zwingli, disusul oleh siapa itu Calvin dan lain Metodis John Wesley dan lain sebagainya. Ini gereja barat. Dulunya kan gereja Katolik. Sejak abad ke-6 keluar abad ke-16 jadi gereja Protestan, itu kebawa-bawa tuh. Tutup mata, lipat tangan tuh, termasuk GKI.
Tapi itu bukan sesuatu yang tidak Bukan baik. sesuatu yang bermasalah. Ya, sekarang adalah kalau saudara tutup tangan, lipat tangan, tutup mata, itu boleh saja itu diteruskan sebagai penghayatan kita. Tapi letak doa kita jauh, apalagi kaitan dengan tema supaya doa kita jauh, tidak terlepas dari soal tutup mata, lipat tangan, enggak. Tuhan itu melihat hati saya, hati saudara, hatimu yang dilihat. Bukan tutup matamu, bukan lipat tanganmu. Hatimu yang dilihat, diperiksa oleh Tuhan itu. Itu aja sih. Baik. Ya, oke, itu cuma hanya kelengkapan saja informasinya. Berarti ya. artinya, untuk Kak Santi. Baik, berarti artinya untuk Kak Santi tadi, meskipun Kak Santi merasa, oh saya aja kayaknya udah bosen, udah nggak mood, apalagi Tuhan, sepanjang ada ketulusan hati ya Pak ya, tidak masalah kalau doanya itu saja. Baik, kita udah berterima kasih sekali dengan Pak Pendeta Joseph, sudah sangat memberikan insight kepada kami semua. Meskipun tadi ada beberapa pertanyaan Pak di WhatsApp ke saya. Salah satunya itu sebenarnya menarik, tapi kami akan menjawab mungkin dari yang teman-teman Desmoders dan Bapak Ibu jemaat di sini. Kalau ada pertanyaan, nanti kami akan minta Ibu Bapak tulis, akan kami jawab secara personal. Sedangkan untuk teman-teman Desmoders akan kami jawab di grup Desmoders. Salah satunya ini Pak, apakah benar doa dapat mengubah takdir? Oh iya, ini mudah-mudahan terakhir ya. Ya saya sampai malam juga nggak apa-apa. Cuma Tapi kan nanti maaf, Pak. daripada saya diprotes nanti komitmennya hilang lagi tadi. Tapi saya Pak, punten Pak, maaf. Tapi ini nanti bisa dijawab secara tertulis Pak. Nanti saya minta Bapak untuk menjawab ya Pak ya. Nanti saya akan teruskan ke izin ya Pak ya. Baik, selanjutnya karena kita sudah cukup lama, meskipun banyak sekali pertanyaan, tapi saya sangat yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan insight benar-benar, oh ternyata begini toh doa, kenapa selama ini doa kita nggak didengarin, atau doa seperti apa, standar doa seperti apa, ternyata itu tidak ada, dan bagaimana proses doa itu apakah dikabulkan atau didengar atau tidak, itu ada prosesnya Bapak Ibu. Bukan begitu ya Pak Pendeta ya? Baik Pak Pendeta. Kita sudah hampir di ujung acara pendalaman Alkitab kita pada sore hari ini. Sekarang sudah hampir, masih 5:30, masih ya baik. Sayangnya tidak ada kuis lagi, karena itu kita akan menyampaikan ucapan syukur kita melalui persembahan, indahnya berbagi, indahnya bersyukur. Bagi Bapak Ibu jemaat Desmoders yang sedang mengikuti PA secara online, dapat menyampaikan persembahan kepada penatua atau koordinator wilayah masing-masing atau melalui kanal pembayaran online seperti biasanya. Sebagai ucapan syukur kita pada sore hari ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menaikkan lagu persembahan dari Kidung Jemaat 452, naikkan doa tak enggan. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, syukur dan terima kasih kami angkat ke hadirat-Mu atas segala kebaikan Tuhan di dalam berbagai bentuk atau manifestasi yang kami alami, kami rasakan langsung ataupun tidak langsung. Melalui persembahan yang kami himpun pada saat ini, biarlah kami diingatkan dan disadarkan terus-menerus bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan, dan biarlah persembahan ini Tuhan ubahkan menjadi sebuah karunia yang baik, teristimewa bagi sesama kami yang membutuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami juga boleh bersyukur bila pada kesempatan ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu dengan sebuah topik yang sudah kami pelajari, kami renungkan, kami hayati, dan kami gumuli selanjutnya. Tuhan mendengar doa-doa kami. Tuhan mendengar bahkan menjawab doa-doa kami. Baik itu melalui suara kami, melalui hati kami, melalui gerak-gerik kehidupan kami. Tuhan yang tidak terbayangkan, Tuhan yang melampaui dari yang kami katakan ataupun yang kami ucapkan. Kami percaya ketika kehendak Tuhan yang kami hayati untuk terus kami hidupkan, untuk terus kami bergaul erat dengan Tuhan, maka kami diberikan kepekaan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Melalui pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami pada saat ini, Tuhan tetap hadir dan tetap kami yakini bahwa apapun bentuk doa kami, bahkan doa yang tidak terucap oleh bibir kami, Tuhan yang Maha mengerti, Tuhan yang Maha mengetahui, Tuhan yang Maha mendengar, yang menjawab semua doa kami tepat pada waktunya, dan yang terbaik itulah yang Tuhan sediakan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan bila teman-teman Desmut boleh melaksanakan satu mata program yang cukup indah pada saat ini. Biarlah ini boleh dikembangkan sedemikian rupa pada waktu-waktu selanjutnya, sehingga kegiatan-kegiatan ini juga bukan semata-mata menarik, tetapi juga menambah wawasan, menambah kualitas pemahaman iman kami di dalam kami menghayati cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kesehatian bagi rekan-rekan dewasa muda di dalam kepengurusannya, di dalam pelayanannya. Tuhan juga memberikan kekompakan, Tuhan juga memberikan hikmat bagi penatua, pendamping untuk komisi dewasa muda ini juga, sehingga kebersamaan yang dijalin, komunikasi yang semakin ditingkatkan, kegiatan-kegiatan ini boleh menjangkau, merambah, membawa dampak yang sungguh indah bagi sesama kami, bagi jemaat kami. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Kami juga datang pada saat ini, baik secara on-site ataupun online, memiliki pergumulan-pergumulan. Melalui doa-doa kami, biarlah seluruh pembahasan kami diberikan hikmat. Ternyata ada sebuah jawaban dan ada titik terang yang sungguh baik, yang sungguh kami alami, yang sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami, di dalam kami pengenalan kami kepada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, biarlah semua beban pergumulan kehidupan kami,
Tuhan singkapkan, Tuhan jawab tepat pada waktunya, seturut dengan kehendak-Mu, kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Kami akan pulang, berpisah satu sama lain. Tuhan lindungi kami di dalam perjalanan, tibakan kami dengan sejahtera selamat tanpa kurang suatu apapun. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sebelum kita benar-benar menutup acara pendalaman Alkitab kita perdana, kiranya yang di online, Zoom online, boleh dong buka videonya karena kita bakal foto bersama pertama dan nanti foto bersama yang di onsite ya, Bapak Ibu Desmuders. Oke, boleh? Nah, oke, sip. Disisir-sisir dulu mungkin rambutnya. Pak, ada teman katekisasi saya, Pak, Mbak Mia. Hai Mbak Mia. Iya Pak. Baik. Yang lainnya, halo, ayo dong dibuka. Halo. Oke. Ada lumayan banyak nih Pak. Oke. Ada Kak Novi beserta anak. Ada Kak Wahyu, Kak TDI Jose. Oke, TDI ini dari lembaga ya, dari oh tim digital internasional ya. Oke. Dari LPUK, USG. Oke. Waduh, saya nggak enak nih Pak Pendeta sampai jongkok. Kalau saya masih bisa melihat Pak. Oke, izin Pak Pendeta mungkin kita juga bisa buka maskernya Pak, karena kita jaraknya 1,5 meter. Oke. Yang layar yang pertama. Oke. Oke, sekali lagi gaya bebas, oke. Pak Pendeta kita mau nggak kayak gini Pak? Oke, dihitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman online. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab dan program Desmut lainnya. Terima kasih banyak. Oke, sekarang untuk yang onsite nih Pak. Oke, kita mari bergabung Pak di sini.